I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line. A-town, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line. And you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Wina Sumiati M.His selaku dosen pengampu mata kuliah filsafat sejarah. Semoga senantiasa diberikan kesehatan jasmani dan rohani, iman dan Islam. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, langsung saja. Ada pepatah mengatakan bahwasannya tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkanlah kelompok presentasi kami yang beranggotakan saya sendiri Dewi Sartika, dan yang kedua ada Adelia, dan yang ketiga ada Lalu Muhammad Nikma Lutfi. Baik teman-teman, langsung saja. Sebelumnya saya mempunyai pantun. Ada kingkong makan terasi, jangan bengong, mari simak presentasi. Jadi pengertian filsafat barat adalah sebutan yang digunakan untuk pemikiran-pemikiran filsafat dalam dunia barat. Filsafat adalah ilmuwan yang biasa dipelajari secara akademis di universitas-universitas di Eropa dan daerah-daerah jajahan mereka. Filsafat ini berkembang dari tradisi Yunani kuno. Oke, jadi materi yang selanjutnya itu tentang pemikiran tokoh Karl Marx. Jadi Karl Marx ini bersifat linear atau progres. Disebutkan dalam manifesto komunis bahwa sejarah umat manusia dari dulu sampai sekarang adalah pertentangan antar kelas, yang mana nanti pada akhirnya akan berujung pada materialisme. Pemikiran Marx ini dipengaruhi oleh gurunya yang bernama Hegel. Pemikiran Hegel yaitu tentang dunia berada dalam proses perkembangan, namun perkembangan yang terjadi hanya terbatas pada ide dan proses perkembangan. Pemikiran ini mungkin disebabkan karena Hegel adalah seorang yang idealis. Dalam pandangannya, filsafat tidak boleh statis, tetapi harus aktif membuat perubahan-perubahan, karena yang terpenting adalah perbuatan dan material, bukan ide-ide. Manusia selalu terkait dengan hubungan-hubungan kemasyarakatan yang melahirkan sejarah. Marx membalik dialekte ide Hegel menjadi dialekte materi. Apabila Hegel menyatakan bahwa kesadaranlah yang menentukan realitas, maka Marx mengonstruksinya dengan mengatakan bahwa praktis material yang menentukan kesadaran masyarakat. Menurut pemikiran Pico, gerak melingkar sejarah itu berbentuk spiral, di mana akan selalu ada pengulangan kembali. Akan tetapi pengulangan kembali ini bukan berarti kepada titik pangkal, melainkan ke titik yang lebih tinggi. Jadi semuanya merupakan suatu kemajuan. Jadi menurutnya, kehidupan manusia pada dasarnya merupakan suatu rangkaian yang tidak pernah putus. Menurut Arnold Toynbee, bahwa terdapat kesamaan antara sejarah Yunani dengan Romawi kuno. Dengan kata lain, bahwa terdapat kesamaan pola sejarah umat manusia itu sendiri. Ia mengatakan bahwa jika suatu negara mencapai puncak kejayaannya, belum tentu negara tersebut akan mengalami keruntuhan. Dengan kata lain, mengalami kehancuran, asalkan ada usaha dari rakyatnya untuk mempertahankan kemajuan tersebut. Baik, yang selanjutnya yaitu pemikiran tokoh filsafat sejarah barat, yaitu Oswald Spengler, yang dimana gerak sejarah menurut Spengler ini ialah siklus yang merupakan wujud dari hukum fatum. Menurut Spengler, setiap peradaban besar mengalami proses kelahiran, pertumbuhan, dan keruntuhan. Nah, proses berputaran ini memakan waktu sekitar 1000 tahun. Dasar dari pemikiran Spengler ialah kehidupan suatu kebudayaan dalam segala bidang sama dengan kehidupan tumbuhan, hewan, manusia, dan alam semesta. Nah, menurut Spengler ini, kehidupan manusia pada dasarnya merupakan suatu rangkaian yang tidak pernah berakhir dengan pasang surut, seperti halnya kehidupan organisme yang mempunyai suatu siklus mulai dari kelahiran, masa anak-anak, dewasa, masa tua, dan kematian. Nah, Oswald Spengler juga cenderung ke arah pesimisme. Perkembangan pada masyarakat merupakan siklus yang terus akan berulang dan tidak berarti kumulatif.
Oswald Spengler juga menjelaskan bahwa manusia dicirikan oleh kemajuan dan kemunduran yang berulang kali. Peradaban manusia ini dapat diumpamakan turun naiknya gelombang lautan, atau kehidupan organ manusia yang menempuh tahapan dari kelahiran anak-anak, dewasa, hingga tua, dan sampai kematian. Baik teman-teman, jadi tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman saya pemikiran tokoh filsafat sejarah barat yang terdapat Karl Marx, Vico, Oswald Spengler, dan Arnold Toynbee, yang dimana terdapat kesimpulan bahwasannya filsafat barat adalah sebutan yang digunakan untuk pemikiran-pemikiran filsafat dalam dunia barat. Filsafat barat adalah ilmuwan yang biasa dipelajari secara akademis di universitas-universitas di Eropa dan daerah-daerah jajahan mereka. Nah, filsafat ini berkembang dari tradisi falsafi orang Yunani kuno. Terus pemikiran tokoh Karl Marx, Vico, Oswald Spengler, dan Arnold Toynbee tentang filsafat sejarah barat. Menurut Karl Marx ini, gerak sejarah ialah bersifat linier atau progres. Disebutkan dalam Manifesto Komunis bahwa sejarah umat manusia itu dari dulu sampai saat ini adalah pertentangan antar kelas, yang mana nanti pada akhirnya akan berujung pada materialisme. Nah, Vico juga mengatakan bahwa gerak melingkar sejarah itu berbentuk spiral. Jadi selalu ada perulangan kembali, tetapi tidak pada titik pangkal, melainkan ke titik yang lebih tinggi, sehingga seluruhnya merupakan kemajuan. Nah, sementara pemikiran dari Toynbee ialah jika sebuah negara mengalami puncak kejayaannya, belum pasti negara itu runtuh. Asal ada usaha dari masyarakat untuk tetap mempertahankan kemajuannya. Nah, adapun gerak sejarah menurut Spengler ialah siklus yang merupakan wujud dari hukum fatum. Menurut Spengler ini, setiap peradaban besar mengalami proses kelahiran, pertumbuhan, dan keruntuhan.